Baik, limit fungsi. Kita punya persamaan. Kita bisa bedakan persamaan dan fungsi. Kalau persamaan itu umum sebenarnya. Kalau fungsi ada syaratnya yaitu pemetaan satu dari kiri sampai satu ke kanan. Itu yang dikatakan fungsi. Ketika kita punya fungsi f satu x, dan kita sekarang membahas domain itu tidak terdefinisi ada apa yang disebut ya, kemudian pada apa harus selalu positif untuk akan ya, kemudian untuk berbagai. Nah, jadi kita tahu di sini domainnya real kecuali pada gambar yang dikatakan fungsi, ya, dia kalau memiliki nilai pada gambarnya, dia ada gambarnya, dia ada gambarnya. Contohnya misalkan ketika kita input nilainya x-nya sama dengan 2, maka f2 sama dengan 1 ke 2. Titiknya sendiri adalah 2,12 atau 2,1. Ketika kita gambarkan 1, 2,5. Jadi kalau dikatakan fungsi itu ada nilainya, maka pada gambar dia ada gambarnya. Ya. Kalau dia tidak ada nilainya, tidak terdefinisi. Contohnya, kalau x sama dengan 0 tadi, maka f0 1 per 0 tidak kita nggak akan mendapatkan titiknya 0, berapa. Pada gambarnya itu kita nggak bisa gambarin ya, karena ini tidak terdefinisi. Gitu ya. Bisa balik. Nah, sekarang kita lihat dari sini dulu. Kita bisa membedakan fungsi dan limit fungsi. Itu dulu ya pada gambar ya. Kalau x itu namanya inputan, ya kan? F(x) adalah rumusnya itu fungsinya. Yang dimaksud dengan f itu sebenarnya nilai y-nya. Kalau dikatakan fungsinya berapa ya itu sebenarnya nilai y-nya itu. Ya. X sama dengan 2, nilai fungsinya berapa? Ya setengah. Nilai y yang dimaksud. Begitu juga dengan limit. Ya. Limit fungsi nanti kita melihatnya di sumbu y. Ya. Cuman saya perjelas dulu pada gambar yang mana yang dikatakan dengan fungsi tadi ya. Titik x sama dengan min 3. Min 3. Fungsinya adalah 1. Ya. Karena pada gambar yang ada itu adalah nilainya di sini. Sedangkan di sini adalah bulatan kosong. Mana fungsinya ya ini? X sama dengan min 3, nilai fungsinya adalah 1. Jelas ya? X sama dengan min 2, nilai fungsinya mana? Ya ini. Berapa sih? X sama dengan min 1, berapa nilai fungsinya? Ya. Ini bulatan kok. Ini bulatan kosong, ini bulatan penuh. Jadi yang dikatakan fungsi dia pada gambar itu ada. Berarti kalau kita ambil titiknya adalah min 1,4. Min 1 inputannya, 4 outputnya.
Ya. 2. Di sini. Saya kira 2 tangan. Dan fungsinya 2,5. Bisa dipahami dulu. Di fungsi itu di pada gambar dia ada. Kalau ada berarti ada nilainya bisa digambarkan. Kalau nggak bisa digambarkan. Titiknya itu nggak bisa dituliskan pada gambar. Contohnya tadi kalau di sini ada ya, ini ada, di sini juga ada, ya. Nanti kita ketemu yang contohnya dari yang seperti tadi. Nah, sekarang limit, ya, ya, limit kita ambil dari buku aja. Nah. Waktunya 1 jam ya. Ini. Kalau udah boleh langsung dikumpulkan. Persamaannya atau fungsinya yaitu Fe sama dengan X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1. Domainnya adalah real kecuali 1. Maksudnya apa? Kalau kita bicara fungsi, dia terdefinisi bilangan real semuanya kecuali 1. Ambil X sama dengan 1. Dia bulatan kosong. Tidak terdefinisi. Ya. Ini bulatan kosong. Ini kurvanya. Ketika X sama dengan 1, dia bulatan. Ya. Itu cara ngeceknya. Kalau 2 bagaimana Pak? 2 diinput aja. 2 pangkat 3, 8 kurang 1, 7. 7 per 1, 7. Berarti kalau 2, nanti ketemunya di 7. Ya, 2,7. Gitu ya? Jadi dari kurva terlihat bahwa cuma di titik X sama dengan 1, nilai fungsinya tidak ada. Nilai fungsi tidak ada. Nah, sekarang kita masuk ke limit. Limit itu artinya adalah nilai pendekatan. Kalau nilai satunya tidak ada, tidak boleh, tidak bisa. Tapi kan 1,01 boleh. Ya, kan? Orang dekat aja lah. Pokoknya jangan 1 deh. 1,001 boleh dong. 1,0001 boleh. Pokoknya jangan 1 aja. Ya. Nilai benar pendekatan. Contoh, mau nggak jadian sama aku? Enggak. Ya, maksudnya adalah nggak punya nilai fungsi. Ya kan? Mau nggak jadian sama aku? Jawabannya enggak. Tapi ketika digunakan pendekatan, ternyata enggak, itu bisa jadi iya. Ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga. Setelah kita dilakukan nilai pendekatan. Biasanya kalau langsung ya enggak. Pendekatannya di sumbu E, hasilnya di sumbu Y. Jadi ketika dia nilai X yang mendekati 1, jelas 1 tadi nggak boleh, nggak bisa mendekati 1 ya. Kenapa aja kalau dibilang mendekati 1 itu yang nggak bisa disebutkan bilangannya, pokoknya nggak 1 gitu. Ya. 1,0001, 1,00 nggak bisa disebutkan, makanya dibilangnya mendekati 1, gitu ya. Mendekati 1, nilai Y-nya mendekati ke 1 titik nggak? Ternyata nilai Y-nya mendekati ke 1 titik, yaitu dia tidak memiliki fungsi, tapi dia memiliki limit. Limitnya adalah 3. Ya, karena limit itu nilai pendekatan, bukan nilai fungsi yang berbeda. Bisa jadi nilai pendekatan dan nilai fungsinya sama. Bisa jadi contohnya di sini. Misalkan nilai kecuali 1 tadi ya. Di sini misalkan nilai fungsinya berapa di sini?
2. Nilai pendekatannya, ya kalau didekatin juga tetap nilainya 2. Gitu. Jadi nilai limit bisa jadi sama dengan nilai fungsi, bisa jadi juga beda, bisa jadi juga salah satunya ada. Nilai fungsinya tidak ada, nilai limitnya ada. Ya. Nilai limitnya tidak ada, nilai fungsinya ada. Gitu ya. Tapi konteksnya tadi dulu. Kalau fungsi, dia pada gambar, kurvanya itu ada, berarti nilai fungsinya ada. Ya. Kalau limit, dilihat pendekatannya. Kalau nilai y-nya mendekati ke satu titik, berarti dia ada limitnya. Kalau tidak mendekati ke satu titik, nilai y-nya berarti tidak ada. Karena kita lihat ke contoh kurva yang lebih luas. Tadi fungsinya tuh udah jelas pada gambar. Ini gambar yang warna biru ya. Kurvanya warna biru. Min 3 di sini. Min 1 di sini. Ya, nilai fungsinya. 1 di sini. Ya. 3 ini. 4 ini. Ya. Nilai fungsi. Karena dia berada pada kurva. Limit itu nilai pendekatan. Karena saya ambil X-nya mendekati min 3. X-nya dulu ya, min 3 ya. Nilai Y-nya mendekati berapa? Mendekati 2. Ya. Ini kan kurvanya. Mendekati 2. Nilai Y-nya mendekati 2. Min 1. X-nya min 1. Nilai limitnya ketika X mendekati 1, nilai Y-nya mendekati berapa? 3. Dari kiri mendekati 3. Dari kanan mendekati 1. Kalau kiri dan kanan berbeda, berarti dia tidak memiliki limit. Kiri dan kanan itu harus sama aja. Menuju ke satu titik, misalnya dikatakan memiliki limit seperti ini. Terserah di sini punya nilai fungsi ataupun tidak, ini tidak ada nilai fungsinya. Tapi dia dari kiri maupun dari kanan menuju ke satu titik. Karena limit itu nilai pendekatannya aja. Lanjut ya. Bisa dipahami? Lanjut lagi ke sini. Dari kiri dan kanan berbeda, maka nilai limitnya nggak ada. Karena kita kan nilai Y. Nilai Y ini ada 2. Limit itu harus pastiin 1. Ya. Kecuali kalau ditanya yang kirinya aja. Limit mendekati min 1 dari arah kiri, nah itu berarti nilainya 3. Kalau limit mendekati 1, min 1 dari arah kanan, 4. Nah, ya orang ada masing-masing seperti kiri atau kanan. Ya, kalau limit mendekati min 1, nah itu berarti dari kiri dan kanan. Ya, limit mendekati min 1, yang dimaksud itu dari kiri dan kanan. Ya. Ditulisnya limit X mendekati min 1. Titiknya. Kalau dari kanan plus saja. Kalau kiri min. Maksudnya dari kanan dari kiri bagaimana? Di garis bilangan. X sama dengan min 1. Kalau ke kanannya berapa? 1, 2. Yang lebih dekatnya yang setengah. Ke kirinya daripada min 1. Ini 3/2 ya, dan terus. Begitu juga kalau limit X mendekati 1. 1 dari kanan kan 1,1, 1,2, ya kan? Kalau 1 dari kiri 0,9. Ya. Jadi fokus di titiknya. Titik X, nilai Y-nya itu adalah limit. Ya. Ini titik X tadi nilai Y-nya kan di sini. Nilai pendekatannya dari kiri, ini dari kanan. Kalau nilai fungsinya jelas yang pada gambarnya itu belakang di X sama dengan 2.
limit dari arah kiri, dia namanya osilasi, naik turun. Tidak pernah ketahuan berhentinya di mana. Apakah di atas, atau di bawah, atau di tengah. Sehingga nilai limitnya dari kiri kita nggak tahu. Kita katakan tidak ada. Dari sebelah kanan itu jelas. Berhenti di sini. Limitnya yaitu 2,5. Dari kirinya nggak jelas tadi, dari kanannya 2,5, tetap tidak memiliki limit. Ya, Karena yang dari kiri kita ya, nggak jelasnya berhenti di mana dia. Aku dan saya ini berapa ya? Aku menuliskan Limit itu tidak ada gambarnya. Ya. Yang gambar itu tadi saya jelaskan adalah fungsi. Limit itu nilai pendekatannya. Dilihat aja dari kurvanya itu. Kurvanya kalau di ini mendekati tadi apa? Mendekati 2 kan di sini X-nya. Y-nya sendiri mendekati berapa? Ya, kalau X-nya mendekati 2, ini kan kurvanya kan ini kan? Lihat Y-nya. Nggak tahu kan tadi naik turun ya, osilasi. Yang 2,5 itu yang kanan tadi. Berhenti di sini. Ini limitnya dari kanan 2,5. Dari kiri tadi dia naik terus ke sini ya, kita nggak bisa berapa, berarti tidak ada. Gitu ya? Bisa bedakan. Kalau kurva, gambar kurva bagaimana? Ya kemarin kita belajar kurva kan? Ya, lingkaran, persamaan garis, persamaan kuadrat, eksponen, invert, ya, akar, bagaimana itu semua kurva. Limit itu tinggal dilihat aja di kurvanya, ya, mendekati nilai berapa. Oke, kalau sudah paham sekarang kita coba masih gampang juga, ya. Oke, limit f(x) mendekati min 3, apa nilainya? Gantian ya? Biar kebagian semua ya. Min 3, berapa? Limit f(x) mendekati min 3. Dua, ini ya. Ini min 3-nya. Ya, kurvanya yang ini. Nilai Y-nya adalah 2. Jadi limit f(x) mendekati min 3 adalah siapa namanya? Asia. Min 3, berapa nilainya? F itu fungsi ya. Kalau limit ditulis limit, kalau fungsi ditulis F atau Y. Berapa? 1 ya. Ini dia. Min 3 nilai fungsinya adalah 1. F min 1 Grace. Nih. Jadi F min 1. Berapa F min 1? 1. Ini lagi ujian. F min 1. Hah? Tidak ada, kan jelas pendekatannya nggak ada kan? Ini kan kelihatan kosong ya. Ini min 1, ini kosong. Berarti itu yang dimaksud tidak terdefinisi. Dan ini pada domain ini. Nih, X sama dengan stopper X real kecuali 0. 0 itu tidak terdefinisi. Nah, itu kalau terdefinisi itu nggak ada titiknya. Ya. F min 1 tidak terdefinisi, tidak ada. Ya. Limit f(x) mendekati min 1. Ini dulu. Nih, limit f(x) mendekati min 1. Setengah ya.
min 1, sini kan? Katakan, ya, M1 berapa? M1 2, ya, betul ya? Ini 1, nilai fungsinya adalah jadi bisa ya, jelas ya? M1 berapa nilainya? Tidak definisi barang kosong, bukan luas setengah. Kalau limitnya boleh luas setengah ya. Ya, kalau fungsinya tidak ada gambarnya, tidak ada. Ya, ya, ya. Kalau belakang penuh, belakang hitam, itu berarti ada yang kemudian cuma mendekati 1. Limit X mendekati 1. Ini gambarnya ini dulu ya. Lihat kok. Beda soal. Dan X mendekati 1 ya. Beda meja. Tidak ada ya. Limit X mendekati 1, ini satunya ya. Ini dari kanannya, ini dari kirinya, tidak menuju ke 1 titik. Dia menuju 2 titik. Tidak ada. Yang squader Tidak ada. Yang G, limit X mendekati 1 dari arah ini. Mendekati 1 dari arah kiri ini 1 kan? Kurva dari arah kiri kan yang ini kan? Ya. Ini 2. Dari arah kanan, mendekati 1 dari arah kanan. Kanan. Berarti ini. Ini limit X mendekati 1 dari arah kanan. Apa nilainya? 1. Ini kan? Mendekati 1, kurvanya ini, nilainya ini. Ya. Kemudian ini kiri ke kanan udah limit X mendekati min 1 dari arah kanan. Dibodohin. Min 1 dari arah kanan ini. Sini tak bodoh. Belum kita ada. Kiri yang 2,5 ya. Menjawab dari Karena kan udah ada nilai limitnya tuh. Baik dari kiri maupun dari kanan nilainya sama. Ini berdua. Limit X mendekati min 3. Satu gambar yang ini. Ya. Ini gambar ini udah selesai ya. Gambar yang kanan ini. Limit X mendekati min 3. Berapa? Tidak ada. Karena kiri dan kanannya berbeda. Min 3. Gue juga itu nih kali ini. Min 3 kan. Min 3 itu adalah fungsi bukan limit ya. Min 3 ini min 3 ini fungsinya. Min 1 caranya. Ya. Info. Min 1 kedua. Min 1 berapa? Betul ya? Kemudian limit X mendekati min 1. Limit X mendekati min 1. Mendekati min 1. Limit X mendekati min 1. Belum tepat. Limit X mendekati min 1. Ini min 1-nya di sini ya. Limit X mendekati min 1. Ubah ya. Ini ya. Limit X mendekati min 1 adalah karena dari kiri kanan ya. Kan penilaian pendekatannya aja gitu. Kalau fungsi ya. Limit
Sorry. Yang F1. Yang dulu F1. F1 adalah mendekati satu dari arah kiri. Fx mendekati ya. Mendekati satu dari arah kiri betul ya. Limit X mendekati satu dari arah kanan. Kalau seperti itu nggak berani. Ya, X mendekati satu dari arah kanan di satunya arah kanan itu limitnya dari arah kanan. Limit Fx mendekati satu dari arah kanan ini kalau limit Fx mendekati satu dari arah kanan. Berarti yang terakhir limit Fx mendekati satu. Limit Fx mendekati satu. Mendekati satu. Kalau kiri tadi kan satu. Kalau kanan naik turun nggak ada. Jadi mendekati satunya tidak ada. Kalau kiri kanan berbeda tidak ada. Ya, kalau udah kumpulin boleh duduk. Oh ini ada refleksi? Ada. Oh ada. Pak tadi yang link of kemarin dikasih tahu Saya sih dibagikan. hari ini Pak. Belum. Berarti nanti Kalau yang itu kan kita limitnya mendekati satu fungsi. Nah, dari kanan itu harus satu. Kalau dari kiri tetap satu atau berarti berapa? Ya, dari kiri ada. Dari kiri satu. Ya, karena dia berhenti kan. Ya. Dari kiri berhenti di sini. Satu. Tapi kalau dari kanan Dari kanan dia berhenti. Ya. lihat. Nggak ada. Satu di sini. Limit, ada kan? Oke, ada kan? Kalau satu di sini di kirinya ada, di kanannya nggak ada. Kanannya itu nggak tahu berhenti di mana. Oscilasi itu kan naik turun terus tuh. tidak. Iya, tidak ada. Itu Pak ada. Kalau dari yang kanan Enggak. Dikatakan limit mendekati satu itu maksudnya baik dari kiri maupun dari kanan. Limit X mendekati satu itu maksudnya dari kiri dan dari kanannya harus sama. Kalau dia dikatakan ada ini nggak ada tanda kanan atau kirinya. Kalau ya, kirinya tidak nggak ada. kalau pada gambar kanan dan kirinya tidak nilai yang berbeda, berarti limitnya tidak ada. Kirinya dia terputus seperti ini ya. Kalau ini terputus, tidak ada limitnya. Kiri atau kanan? Kalau yang ini seperti kelihatan nyambung, padahal di sini adalah naik turun oscilasi. Jadi dia tidak pernah tahu berapa nilai limit dari arah kanan sebenarnya. Karena naik turun di sini misalkan dari setengah sampai 3/2, ya 0, 3/2, 0, 3/2. Jadi berhentinya di berapa itu nggak tahu sebenarnya. Dari kirinya ada satu, dari kanannya tidak diketahui. Jadi nggak ketemu. Ya. Nah, itu
kiri dan kanannya harus sama, maka dikatakan untuk x mendekati 1 ada dan nilainya kita diketahui bahwa dia ada. Contohnya tadi kalau limit x mendekati min 1 nilainya adalah 2 karena dari kirinya juga 2, dari kanannya juga 2. Bisa ya? Benar bagian semua. Di sebelah sana. Satu. Min 3. Yang belakang belum ya? 2 ya? Enggak. Dua. Belum. Belanda juga. Ya. PKS. Min 3. Min 3 ya? Min ya. Nah, min 3 min 1, min 2, min 3. Nilai totalnya adalah 2. Ya? Kemudian M3. M3. 1, 2, 3. Titik 3-nya. M3. Tidak terjadi, tidak terjadi pada kurungan kaca garis tegaknya. Jadi ada yang belakang itu, ada yang dia tidak ada tuh realisasi bentuknya. Jadi nggak pernah ketemu di x sama dengan 3 itu nggak pernah ketemu nilai y-nya. Kemudian limit x mendekati min 3 dari arah kiri. Mendekati min 3 dari arah kiri. Ini gambarnya. Ini min 3. Min 3-nya di sini dari arah kiri. Rupanya berapa nilai y-nya? Lagi ya. Limit x mendekati min 3 dari arah kiri. Ini x min 3, kurvanya dari arah kiri, nilai y-nya berapa? 2 ini ya. Berikutnya yang ini. Limit fx mendekati min 3 dari arah kanan. Berapa? 4 ya. Jadi min 3 mendekati min 3 dari arah kanan. Rupanya ini. Ya. Kemudian yang ini ya, limit fx mendekati min 3. Fx mendekati min 3. Ini yang saya baca limit fx mendekati min 3. Min 3 berarti kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Tidak. Limit fx mendekati 3 dari arah kanan. Ini 3 aja di sini. Mendekati 3 dari arah kanan. Kalau fungsi tidak ada, kalau limit ada. Posisi tak juga ke atas itu. Makin berapapun diambil angkanya, asalkan bukan 3, itu baca dan nilainya. Ini perubahan itu terus ini. Mungkin 3,5 ada di sini, 3,25 ada, 3,1 ada. Pokoknya bukan 3 ya. Menunjukkan bahwa dia positif tak hingga ke atas, positif tak hingga kirinya. Kalau dari kirinya negatif tak hingga, negatif tak hingga. Kalau dua-duanya ke atas kan namanya memiliki positif tak hingga. Kalau dua-duanya ke bawah memiliki negatif tak hingga. Tapi kalau salah satunya ke atas, lainnya ke bawah, ini juga sama, tidak memiliki limit. Atau yang kirinya ke atas, yang kanannya ke bawah, sama, tidak memiliki limit. Ya. Jadi itu berapa? Kemudian limit fx mendekati min 1 yang ini. Siapa yang belum? Angkatan yang belum? Sana ya? Masih terlalu jauh ya? Kelihatan ya? Mendekati min 1. Bantu baca yang ini ya. Min 1 itu yang mana? Yang ini ya? Nah. Ini kira-kira nih. Ya, berapa nilai limitnya?
min 2 ya. Dia ada fungsinya kan? Ya, dia mempermasalahkan ada atau tidak ada fungsinya kan? Ya, dia cuma ngecek nilai pendekatannya aja. Di sini ada fungsi ya nggak apa-apa. Kemudian limit x mendekati min 1 dari arah kanan, sama aja. Min 1 dari arah kanan yang ini ya. Berarti min 2 dari arah kiri juga min 2. Ya. Kemudian f min 1. F min 1 berapa? Ini min 1-nya. F min 1 Udah ada. F min 1 adalah min 2. Kok tidak ada? Ada. Kecuali ini bulatan kosong. Ini kan F min 1 adalah min. Kalau dia bulatan kosong baru tidak. Itu bulatan penuh, nggak ditulis bulatan penuh kan nggak ditulis, ya kan? Kecuali bulatan penuh itu ditulis bulatan penuh itu kalau di ujung-ujung aja, ya kan? Ujung-ujung seperti ini kan? Kalau pada kurva kan ini kan bulatan penuh semua ini, ya kan? Jadi nggak dibikin bulatan penuh semua, enggak ya? Cuman pada ujung-ujung kurva ya kelihatan jelas bulatan kosong atau bulatan penuh. Kalau di tengah-tengah kurva ini kan kurvanya biasa aja. Tapi ini adalah bulatan penuh. Kalau bulatan kosong baru harus ditandai. Kemudian limit f(x) mendekati 1. Nah, berikutnya yang belum. Ini belum ya? Limit f(x) mendekati 1. Kan ya? F1 ya? F1. Bukan limit ya? F1 ya? F1 aja. Kan? Nah, F1 kan titiknya ini kan? Kurvanya ini. Ada lagi belum? Kan kurva ini kan ini F yang berapa tadi saya bilang? F1 ya? Ini F1. F1 kurvanya kebetulan di sini ya. Berarti titiknya adalah 1, berapa? 1,0. Tapi Y-nya itu yang 0. Berarti limitnya 0, fungsinya juga 0. Kan di sini. Kalau kita deketin dari kiri kanan ini, ya kan? Nilai Y-nya nilai Y-nya 0 kan? Yang di sini nilai X-nya 1. Makanya fokusnya saya katakan limit fungsi itu dinilai Y. Ya kan? Itu buktinya. Kalau ketemu di titik 1,0 aja, padahal nggak ada. Ya kan? Padahal di situ nilai Y-nya adalah sudah bisa membedakan? Sudah? Ada yang lagi kalau bisa. Limit f(x) mendekati 1 dari arah kiri. Ini 1 mendekati 1 dari arah kiri. Berapa? Limit f(x) mendekati 1 dari arah kanan. 3. Limit f(x) mendekati 1. Hah? Limit f(x) mendekati 1. 2. Limit f(x) mendekati 5. Ini 5 ya. 4. Ya. F5. F5 tidak terdefinisi. Makanya sama aja cuman bahasanya kalau fungsi tidak terdefinisi, kalau limit tidak ada. Limit f(x) mendekati 0. 3. Limit f(x) mendekati 3 dari kiri. Ini 3 dari kiri. Ada 4. Dari kiri 3. 4. Mendekati 3, ya kan? Dari arah kiri, ya kan?
Ya. Ini 3 ya. 3 di sini. Ya kan? Tinggal pilih aja. Ini dari kanan, ini dari kiri. Ini nilai fungsi. Kalau nilai fungsi F3 nilainya adalah 3. Kalau limit dari kirinya adalah 4. Limit dari kanan adalah 2. Bisa betul. Ya. Kalau masalah hitungan salah-salah sedikit ya. Kalau hitungan Tapi berarti kita ada limit. ya dari limitnya kan. Dari ini kan di sini ya. Nah, ini menuju 3 limit G multi G T-nya menuju 0 dari arah kiri. 0 ya. Dari arah kiri. Ini 1 ya. Kalau T menuju 0 dari arah kanan. 0, ini fungsinya 2. Berarti limitnya menuju 0 tidak ada. Kemudian limit GTT menuju 2 dari arah kiri. Ini 2 dari arah kiri. 2. Limit GTT menuju 2 dari arah kanan. Ini 2. Nah, ini adalah 0. Limit GTT menuju 2 tidak ada. Karena kiri dan kanan berbeda. G2 1 ya. Limit GTT menuju 4. Kalau G0 berapa? G0. Min 1 ya. Kalau dari gambar yang tidak bisa, baru kita buat cara Manis di awal. Itu dia. ya. Ya, silakan. Oke. Sekarang kita lihat ini hitungan pendekatannya dari tabel ya. Ini manual sekali sebenarnya cara hitungnya. Di input dulu ini udah ganti 1 dari angka yang agak jauh 0,9 lebih dekat lagi 0,99 lebih dekat lagi 0,999 lebih dekat lagi yang ini 0,999. Yang jelas nggak boleh 1. Makanya 1 itu nggak bisa karena input ya. Yang inputnya yang ini ya. Begitu juga dari arah kanan 1,1, 1,01 dan seterusnya 1,001. Ternyata hasilnya mendekati berapa? Kan ini ya. Nah, kalau kita ngerjainnya manual seperti yang pertama tadi, betul juga kita nggak tahu berapa. Ya. Tapi ternyata bisa kita menggunakan dari fungsi awalnya tadi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 dibagi dengan x min 1 f(x) sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Pertanyaan pertama dulu. Boleh nggak input x sama dengan 1? Boleh. Tidak berdefinisi ya kan? Ketika kita menggunakan limit x mendekati 1 x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 sebenarnya sama juga. Boleh kita input, boleh aja, tapi kan nggak bisa. Nah, kalau dalam limit ini boleh kita otak-atik, kita ubah menjadi difaktorkan x plus 1 x min, jadilah limitnya x plus 1 artinya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Ya, gimana? Ya ini di otak kalau kita begitu. Ya, di otak nanti supaya satunya bisa diatur. Sekarang saya tunjukkan di mana bedanya fungsi yang awalnya
Fx sama dengan x kuadrat kurang 1. Dan satu lagi setelah diotak-atik menjadi apa? Fx sama dengan x plus 1. Ini setelah difaktorkan. Ini sebelum difaktorkan. Apa bedanya fungsi yang ini dengan yang ini? Bedanya kita lihat pada ini. Ya. Ini gambar garis ya. Ya kan? Ada bulatan kosong di x sama dengan 1. Nah, yang satu ini gambarnya yang ini. Kalau bulatan penuh gambarnya ini. Kalau bulatan penuh gambarnya ini. Kalau bulatan penuh, yang ini kan nggak boleh 1 ini kan? Iya. Ini boleh nggak 1? Boleh. Persamaan garis kan? Iya. Ya, persamaan garis. Ini juga persamaan garis. Cuman nggak boleh angka 1. Itu kan di atas pangkat 2, di bawah pangkat 1 kan? Iya. Pangkat 2 dibagi pangkat 1, pangkat 1. 1. Berarti dia persamaan. Ini ya sebenarnya persamaan garis. Cuman bentuknya seperti ini. Gitu. Seperti halnya pangkat 3, pangkat 3 tambah x kuadrat, dan seterusnya. Di bawahnya ada x min 1. Ini di atasnya pangkat 3, di bawah pangkat 1. Sebenarnya persamaan kuadrat yang dia bolong di x sama dengan ya. Persamaan kuadrat tuh. X pangkat 3 di bawahnya x min 1. Karena x pangkat 3 dibagi x adalah x kuadrat. Ini tadi kurvanya keseluruhan, kalau dia bolong, namanya x kuadrat kurang 1 per x min 1. Karena tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Kalau diotak-atik jadi x plus 1. Ya, sebenarnya persamaan garis. Cuman kalau yang sebelah kanan itu dia penuh ini. Ya. Jadi kayak kita bikin persamaan garis, gitu kan? Untuk menginputkan nilai x sama dengan 1-nya, ke sini bisa, di sini nggak bisa. Kan awalnya kan nggak bisa, tapi kalau kita input kayaknya deh dia menuju ke angka 2 nilai y-nya, ya kan? Padahal kan cuma ngira-ngira kan? Iya. Di sini ngira-ngira karena nilainya nggak bisa diinput. Ya, itu namanya nilai pendekatan. Bisa dipahami? Iya. Jadi nilai limit itu nilai pendekatan. Terserah apakah fungsinya ada ataupun tidak, karena dilihat dari sekitarnya aja. Ya. Dari sekitar x yang dilihat, yang nilai limitnya dilihat dulu di y-nya. Ya. Kalau sudah paham secara gambar, mah udah enak ngejelasin ini ya. Nah, sekarang gini, ada rekaman fungsi rasional x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3 plus x kuadrat tambah 5. X-nya mendekati ini. Sebelum kita melakukan proses pemfaktoran dan lain sebagainya, diinput dulu ada nilainya enggak. Kalau diinput ada nilainya, berarti dia memiliki nilai fungsi dan limitnya juga itu. Ya, contohnya tadi seper x ya. Fx sama dengan seper x. X-nya 2. Untuk x sama dengan 2, F2 nilainya adalah seper 2. Limitnya juga seper 2. Nggak usah dihitung lagi, memang itu limitnya. Ya kan? Fungsinya ada, limitnya nggak ada. Nah, biasanya berbicara di titik x-nya sama dengan 0. Ya, karena membuat 0 itu ya, kalau fungsinya tidak ada, mungkin limitnya ada. Gitu ya. Jadi kalau fungsinya tadi f0, 1/0 tidak terdefinisi, ya kita coba cari limitnya, barangkali ada limitnya, fungsinya tidak terdefinisi. Gitu ya. Jadi fungsi ini yang dikatakan fungsi yang ini ya. Fungsinya ketika diinput min 1 diinput ke penyebut dulu. Min 1 kuadrat tambah 5 berarti 6. Penyebutnya enggak 0. Berarti bisa lanjut aja. Nggak perlu diapa-apain, nggak perlu difaktorkan, ya kan? Di bawahnya 6, di atasnya berapapun angkanya bisa dibagi dengan
Nah, termasuk kalau hasilnya adalah 0. 0 per 6 nilainya 0. Berarti nilai fungsinya berapa? Nilai fungsinya 0. Nilai limitnya juga 0. Ya. Nah, lanjut sekarang. Fungsi polinomial berikut ini. Substitusi dulu ke bagian satu kuadrat 1 kurang 1 berarti bernilai 0. Nah, karena bernilai 0 di penyebut, kita ubah dulu. Ya, menunjukkan kalau kita bicaranya adalah fungsi, ketika X sama dengan 1, fungsinya tidak terdefinisi karena ketika X sama dengan 1 diikut ke dalam persamaan, dia tidak ada hasil nilai X-nya. Pada kurva adalah bulatan kosong. Ya, bulatan kosong atau dia tidak menyentuh nilai X saja. Seperti halnya asimtot tadi, ya. Pokoknya ketika X sama dengan 1, kurvanya kadang ke atas, mungkin ke bawah, kadang juga bolong gitu. Yang jelas dia tidak punya nilai Y-nya. Ya, pada kurva. Karena di inputnya nilainya 0 pada penyebut, maka difaktorkanlah pembilangnya dan penyebutnya. Barangkali ada faktor yang sama yang bisa dihapus. Faktor dari pembilang adalah X-1 X plus 2. Faktor dari penyebut adalah X kali X min 1. Coret. Oh, ternyata tinggallah X plus 2 per X. Disubstitusi 1 tambah 2, 3 per 1 berarti hasilnya adalah 3. Berarti nilai limitnya ada 3 walaupun fungsinya tidak ada. Ya. Nah, ya. Limit X mendekati 1, 3X plus 5 sama dengan 8. Ya, kita tulis dulu fungsinya ya. Nih, kalau kita tulis fungsinya Fx sama dengan 3X plus 5. Yang dikatakan fungsi itu yang ini ya. Nah, ini fungsi. Ya. Itu fungsinya ya. Nah, kalau ditanya misalkan fungsi nilai, ini kan X mendekati 1. Kalau F1-nya berapa? F1 sama dengan 3 kali 1 tambah 5. Sama dengan 8. Karena dia bisa disubstitusi, nilai fungsinya 8, nilai limitnya juga 8. Jelas ya? Nah, sekarang yang berikutnya. Dua X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X min 2. Kita substitusi dulu F2. Kan gitu ya? 2X kuadrat kurang 3X kurang 2. Kita substitusi bagian penyebutnya aja dulu. 2 dikurangi 2. 0 ya? Nah, berarti tidak terdefinisi gitu aja. Berarti dia tidak memiliki nilai fungsi yang nggak ada, bulatan kosong pokoknya kalau di kurva. Ya. Ya. Di atasnya kalau mau ditulis 2 kali 2 kuadrat begitu, kurang 3 kali 2 gitu ya. Yang jelas dia tidak terdefinisi. Karena tidak definisi, difaktorkan dulu 2X kuadrat kurang 3X kurang 2. Gimana cara memfaktorkannya? Kalau A-nya lebih dari 1, dengan cara dikali dulu ini dengan ini ya, yaitu min 4. Kemudian difaktorkan, yaitu yang kalau dijumlah hasilnya min 1, berarti min 4 plus 1. Cara memfaktorkannya bagaimana? Nah ini, yaitu langsung ditulis, karena dia di depannya 2X, maka 1/2 dikali 2X dikali 2X. Gitu ya. 2X kali 2X kan 4X kuadrat. Dikali setengah, jadi 2X kuadrat ya. Gitu. Semuanya modelnya begitu. Kalau di depannya 4X kuadrat, berarti 4X dikali 4X dikali 1/4. Kalau di depannya 3,
sepertiga kali 3x kali 3x gitu ya. Untuk yang lebih dari 1 angkanya ini kalau angkanya bukan 1 ya. Itu. Nah, jadi angkanya adalah min 4 dan 1. Min 4 plus 1. Jadi faktornya adalah ini bisa dikali yaitu X kurang 2 dan 2X plus 1. Gitu ya. Kalau takut salah yang ngecek aja. X min 2, 2X plus 2X kuadrat plus X min 4X ya. Min 2X kuadrat min 3X min 2. Sudah difaktorkan, punya faktor yang sama, dicoret 3 2x plus 1, yaitu 2 kali 2 plus 1 sampai kali 500. Berarti tadi kalau dengan konsep yang sama, sebenarnya persamaan ini, persamaan garis 2x plus 1 yang bolong di x sama dengan 2. Sama aja persamaan ini dengan persamaan ini, dia rupanya sama. Bedanya cuma dia x sama dengan 2 aja. Yang satu bolong, yang satu penuh. Ya, karena persamaan garis kan enggak terdefinisi di semua bilangan ya. Ini kan persamaan garis setelah difaktorkan jadi persamaan garis ya. Tapi bukan persamaan seperti garis. Itu aja bedanya. Ya boleh di otak-atik apa? Karena nilai limit yang kita cari. Kalau fungsi nggak boleh di otak-atik. Apa adanya, ya kan? Kemudian berikutnya X min 9 per akar X min 3. Nah, nilai limitnya bisa dikali dengan bentuk akar sekawannya. Akar sekawan maksudnya adalah bentuk yang sama. Ya, akar X min 3, tapi beda tanda ininya ya. Kalau min jadi plus, plus jadi min. Ya tujuannya sebenarnya menghilangkan bentuk akar. Itu. Boleh dikali itu dikarenakan nilainya itu 1 ya. Akar X plus 3 per akar X plus 3 itu kan nilainya 1 tuh. Sama seperti kita mengali dengan angka 1. Ya. Pada dasarnya mengalikan itu boleh sembarang aja, 2 per 2, 4 per 4. Nah ini salah satunya boleh dengan akar sekawannya. Karena akar sekawan ini nilainya adalah 1. Akar X tambah akar 2. Akar sekawannya yaitu akar X min akar 2. Beda ininya doang ya. Tanda plus jadi tanda min jadi tanda plus. Tujuannya untuk menghilangkan akar. Ini kalau dikali langsung tuh hasilnya X min 2 gitu. Hilang akar dua-duanya. Ya. Kalau salah satunya memiliki akar X plus 2, misalkan akar X min 2, berarti ini menjadi X kurang 4. Gitu ya. Nah, boleh dengan mengalihkan akar sekawan atau dengan cara memfaktorkan pembilangnya boleh. Jadi kalau limit X mendekati 9, X min 9 per akar X min 3. Ini kalau kita substitusi kan 0 ya. 0 di penyebut. Maka kita bisa memfaktorkan pembilang. X min 9 itu bisa difaktorkan akar X plus 3 dikali akar X min 3. Ada sisa akar X plus 3 atau akar 9 plus 3. Hasilnya juga sama, 6. Ya, terserah mau menggunakan cara yang mana. Sebenarnya kalau limit itu nanti makin belajar makin lebih cepat sebenarnya. Karena dia 0 tinggal menggunakan topikal kembali bintang untuk penyebut ya. Jadi itu sebenarnya banyak cara ya. Nanti itu lebih simpel sebenarnya menghitung limitnya. Mesti yang kayak gini ya. Ini kalau ini diturunkan nilainya 1, ini diturunkan nilainya berapa?
setengah X pangkat setengah berarti setengah X pangkat min setengah. Tidak boleh diturunkan. Nah, yang nomor 4-nya yaitu karena ada nilai dari tabel, kita ngecek aja tabelnya tuh nilai Y-nya. Nilai Y-nya ternyata berubah-ubah dari 1, 0, min 1, 0, 1, 0, berarti dia tidak memiliki limit, gitu ya. Sekarang ada soal yang berbeda. Nah, tentukan A agar limit bernilai sama dengan 2. Apa maksudnya limit bernilai 2? Maksudnya baik limit kanan maupun limit kiri nilainya sama dengan 2. Nah, kalau kita substitusi ini bisa nggak? A disubstitusi ke sini, A kurang A kan 0 ya. Tidak terdefinisi ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah pemfaktor X plus A, X min A. Nah, coret aja kan? Sama dengan 2. Baru bisa disubstitusi X plus A. Yang disubstitusi adalah yang X-nya ya. Yaitu A tambah A sama dengan 2. 2A sama dengan 2, A sama dengan 1. Ya. Ya, sebenarnya nggak serumit yang dituliskan ya. Cuman karena dituliskan pakai huruf, jadi ya makin banyak ditulis pakai huruf makin ini ya, makin pusing gitu ya. Nah, ini nggak usah dipelajari ya. Ada. Ini definisi daripada limitnya. Artinya kalau didekatkan tadi angkanya itu kan nggak boleh kan, tapi ini nggak boleh 5. Tapi yang mendekati boleh. Nah itu yang masih mendekati itu nilai apa selisihnya itu harus kecil gitu. Selisihnya nilai Y-nya maupun nilai X-nya kecil. Ini kan 5 tuh, nggak boleh 5. Tapi 5,01 boleh kan? Boleh. 5 dikurangi 5,01 adalah 0,01. Nah, itu adalah disebut bilangan yang kecil. Delta sama X2 itu bilangan yang kecil. Sehingga di sini dapat nilai R-nya, nilai Y-nya. Itu sebenarnya sama aja. Maksudnya dia mendekati nilai X-nya didapatkan nilai Y-nya. Nah, limit dari kiri dari kanan jelas ya. Kalau dari kiri maksudnya dari garis bilangan itu dari kirinya. Kalau X2 dari kirinya 2 berarti angka 1 ya. 1,9, 1,98 dan seterusnya. Kalau 2 dari kanan berarti 2,1 ya, dan seterusnya. Dari garis bilangan. Nah. Kemudian bagaimana dengan limit Gx? X mendekati 5. Mana angka 5-nya? Di sini ya. Nah, ini 5-nya. Nah, limitnya tadi dari kiri dan kanannya. Berarti nilai limitnya yang ini kan? Nah, dari kiri dan kanan. Kalau yang di bawah ini adalah nilai fungsi G5, nilainya adalah 1. Kemudian, nah ini limit 1 per X kuadrat dari kiri ketika X-nya menuju 0. Ini 0-nya di sini, X-nya kalau dari kiri kurvanya menuju ke atas, menuju tak hingga positif. Dari kanan juga menuju tak hingga positif. Maka limitnya adalah tak hingga positif itu biasa ditulis dengan tak hingga aja nggak apa-apa. Tapi kalau negatif biasanya ditulis negatif tak hingga. Nah, kemudian yang ini tadi sudah kita inikan juga contohnya, yaitu kalau limit dari arah X-nya menuju 0 ya. X-nya menuju 0 itu di sini ya. Tuh, berarti ini dari kiri dari kanan juga dia berosilasi. Jadi tidak memiliki limit ya.
Ini dua-duanya berosilasi baik dari kiri maupun dari kanan, karena dia nolnya tuh di sini posisinya tuh. Ini X sama dengan 0 di sini. Ya, berarti kanan maupun kiri dia berosilasi. Nah, sekarang kita temukan soal. Kalau tadi kita sudah pada gambar, sekarang kita pada persamaan. Pada persamaan juga ada cirinya tuh. Cirinya begini. Cara kita menyelesaikan secara bersamaan. Baik fungsi maupun limitnya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama. Hitung limit X mendekati 0. Limit X mendekati 0. Berarti kirinya dulu adalah X sama dengan 0. Mendekati 0 berarti kanan kiri. Berarti 0 kurang dan 0 lebih. 0 lebih. X kurang dari 0. Dari mana kita tahu X kurang dari 0? Dari itu. Ya, kurang dari 0. Kalau limit kirinya, berarti F0, 0 kuadrat. Nilainya adalah 0. Berarti dari kiri nilainya adalah 0. Dari kanan X lebih dari 0. Dari mana kita lihat X lebih dari 0? Dari sini. X lebih dari 0. 0 kurang X itu maksudnya X lebih dari 0 gitu ya. Kalau baca yang dari kiri ya kelihatan ya kan? X lebih dari 0. Gitu ya. Itu limit kanan namanya. Nilainya berapa? F0 sama dengan 0. Berarti limit kirinya 0, limit kanannya 0, berarti sama kan? Ya. Berarti dia memiliki limit. Ya. Nilainya sama dengan 0. Itu nilai limit. Sudah. Ya. Sekarang nilai fungsi. Nilai fungsinya berapa? Nilai fungsinya berapa? Nilai fungsi itu ketika X-nya sama dengan 0. Gimana sama dengan dia? Kurang dari sama dengan kan? Ya. Jadi nilai X sama dengan 1 berada di sini. X sama dengan 0. F0 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Berarti nilai fungsinya adalah 0. Ada. Nggak ada ya? Jelas ya? Fungsinya jelas, limitnya jelas. Sekarang yang kedua. Hitung limit Fx X mendekati 1. Titiknya adalah 1. Menghitung limitnya dari kiri dan dari kanan, kurang dari 1 dan lebih dari 1. Untuk limit kiri kurang dari 1, ini dia. Ya, ya. Berarti F1 sama dengan 1. Dari kanannya lebih dari 1, yang ini. 2 tambah 1, yaitu 3. Kirinya 1, kanannya 3. Limitnya tidak ada. Ya kan? Kirinya 1, kanannya adalah 3. Berarti limitnya tidak ada. Sekarang fungsinya. Fungsinya di X sama dengan 1. Mana X sama dengan 1? Ini kan? Ya. Sama dengan 1, yaitu 2 tambah 1, 3. Gitu ya. Dan terakhir, hitung limit X mendekati 2. Titiknya 2. Ada nggak limit dan fungsinya? Ada nggak? Ada. Limit dan fungsinya ada. Di mana? Ini kan 2-nya berada di sini kan? Ya. Lebih dari 1 kan 2 kan lebih dari 1. Ya. 4 kan? Nanti dipakai yang ini. Berapa nilai fungsinya? 2 tambah 2 kuadrat 4 tambah 2 6. Fungsinya 6, limitnya juga 6. Ya. Ya. Karena sudah tervisualisasi jadi kalau di situ terlihat mana limit dan fungsinya. Kalau limit itu kalau fungsi itu di titiknya X sama dengan 0. X sama dengan 0 dicek aja di mana yang sama dengan ini. Nah, sini yang digunakan. X sama dengan 1 ini. X sama dengan 2 enggak kelihatan. Ini kan lebih dari ini 2. Di sini yang digunakan. Ya. Kalau limit kanan kiri maka dapatlah gambar kurvanya seperti yang di sini ya. Persamaan kuadrat, jadi limit kirinya 0, limit kanannya 0. Ya, fungsinya juga 0. Di X sama dengan 1, limit kirinya adalah 1, limit kanannya adalah 3. Fungsinya ngambil yang atas. Ya kan? Bulatan penuh.
di X sama dengan 2 tadi di sini, ya limitnya juga dia 2, fungsinya juga di situ kan. Limitnya itu berapa tadi? 2 tambah 2, 6 ya? Fungsinya adalah 6, limitnya juga 6. Bisa ya? Nah, sekarang ngelihatnya tuh memiliki limit di X sama dengan min 1. Min 1 kan titiknya ini. Ya, kalau kiri berarti yang ini kan kurang dari min 1, kanannya berarti ya ini. Memiliki limit artinya kanan dan kiri nilainya sama. Satu sama ya. X-nya min 1 itu dalam sini berapa? 3 kurang C kali min 1 ya. Yaitu 3 kurang C kali min 1 kan jadi plus C ya. X-nya min 1, 3 kurang C kali min 1 berarti 3 plus C. Yang kanannya X kuadrat kurang C. X-nya juga dari min 1. Min 1 kuadrat adalah 1. 1 kurang C. Kanannya 1 kurang C. 3 tambah C sama dengan 1 kurang C. Karena kiri sama dengan kanan. 3 tambah C sama dengan 1 kurang C. Adalah C sama dengan min 1. Gitu. Itu kalau dilihat ya kayak bingung. Tapi kalau dipahami konsep dasarnya tadi, boleh lagi titiknya X sama dengan min 1, dia memiliki limit berarti kali kiri dan kanan sama. Jadi itu aja min 1 itu ke dalam sini nilai X yang disebutkan karena yang kita ketahui ini adalah X sama dengan min 1. Nilai Y-nya kan kita nggak tahu di sini. Nilai Y-nya adalah nilai limit yang dipastikan kiri dan kanan nilainya adalah sama. Nilai kiri dan kanan ini kirinya, ini kanannya. Setelah disubstitusi, pastilah dia sama di 3 tambah C sama dengan 1 dikurangi C. Ya. Simpelnya tuh begini ya. Nah, kita crop. Nah, memiliki limit di X sama dengan min 1 ya. Nah, ini kan udah jelas X sama dengan min 1. Ya kan? Berarti kalau dari kiri kan ini, dari kanan yang ini, kiri dan kanan harus sama. 3 dikurangi C kali min 1 kan itu sama dengan X kuadrat itu X-nya diganti dengan ini kan? Berarti min 1 kuadrat kurangi C. Udah gitu aja sebenarnya. Kalau tadi kan penjelasan aja. Ya. 3 tambah C sama dengan 1 kurang C. 2C sama dengan min 2, C-nya sama dengan min. Gitu. Kalau udah memahami konsep ya begitu aja. Penjelasan tadi kan panjang, tulis lagi limit parameter. Ya. Ini min C kali min 1. Ya. Oh, gitu. Ini tadi sudah ya. Ini juga saya anggap sudah bisa tadi, luar biasa. Nah, oke. Yang ini juga tadi saya anggap udah bisa ya. Ketika mendekati 1, nah ini kan ada 1 kurang, ada 1 lebih. Ini nilainya sama nggak? Disubstitusi aja angka satunya disubstitusi ya. 1 kuadrat tambah 1 berarti 2. Di sini 1 kuadrat kurang 1 tambah 2 juga nilainya 2. Berarti dia limitnya ada, yaitu nilainya 2. Kalau fungsinya ada nggak? Ada. Ngambil yang mana? Yang ini ya. Nah, kalau fungsi dia ngambil sesuai dengan syaratnya. X sama dengan 1, posisinya di mana? Posisinya di sini. Berarti ambil fungsinya yang ini. Kalau sama dengan yang di bawah sini, pakai fungsinya yang bawah. Itu fungsi nggak boleh berubah-ubah ya. Sesuai dengan ketentuannya itu. Kalau limit ya udah peduli fungsi, pokoknya kanan kiri aja. Nah, sekarang ada soal yang agak unik yang ini. Nah, Wow. Nilai mutlak X kan begini ya. Nilai mutlak X bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari. Nah,
Kalau ketemu nilai mutlak X min 2 sesuai dengan definisi, dia tetap X min 2 kalau X min 2-nya lebih dari sama dengan gitu ya. Nilai mutlak X bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak X min 2 bernilai X min 2 kalau X min 2-nya lebih dari 0. Berarti X-nya lebih dari sama dengan 2. Gitu. Bernilai negatif daripada X min 2 gitu ya. Kalau X-nya kurang dari 2, ini kebalikannya, satunya lebih dari sama dengan 2, satunya kurang dari 2, kebalikannya. Nah, sudah itu aja dari definisi nilai mutlak aja. Sekarang kita selesaikan ini. Gx sama dengan yang A dulu kita selesaikan. Limit Gx, X mendekati 2 dari arah kiri. Berarti 2 kurang ya? 2 kurang, itu yang kita pakai yang ini. Yang ini ya. Kan ada 2 fungsi dia tuh. Yang kita pakainya kurang dari 2, yaitu min X min 2. Maka fungsinya yang ini kita ganti dengan min X min 2. Jadi Gx-nya itu menjadi min X min 2 kurang 3X. Jadi untuk A, limit X mendekati 2 dari arah kiri, fungsinya menjadi, saya kali ke dalam aja min X ya, min X plus 2, atau 2 min X min 3X. Ini kali ke dalam ya. Itu. Sama dengan limit X mendekati 2 dari arah kiri, min X min 3X berarti min 4X ya. 2 min 4X. 2 min 4X. Nah, baru bisa kita substitusi 2 dikurangi 4 kali 2. Berarti min 6. Ya. Jelas ya? Yang B-nya. B-nya sama aja. Limit X mendekati 2 dari arah kanan. Yang diganti kan cuma ini aja. Yang dipakai itu X min 2 ya. Berarti persamaan yang awalnya nilai mutlak X min 2 diubah menjadi X min 2 min 3X. Gitu ya. X min 3X adalah min 2X ya. Berarti limit X mendekati 2 dari kanan min 2X min 2. Substitusi aja. Min 2 kali 2 berarti min 4 dikurangi 2 min 6. Ya sama kiri kanannya. Berarti nilai limitnya ada yaitu min 6. Nah, nilai fungsinya juga sama yaitu min 6. Yang A dan B ini menjawab yang C ini. Ya. Menjawab. Ya. Nah, karena soal nomor 3 juga sama, terkait dengan X min 2 nilai mutlak, langsung bisa kita gunakan nih. Ya, Fx. Yang A ya. Yang A, Fx. Nilai mutlaknya itu saya tulis X min 2 per X min 2. Yang A itu limit X mendekati 2 dari arah kiri. Yang kita ambil yang ini. Ya. Berarti min X min 2 per X min, nilainya adalah min 1. B, limit X mendekati 2 dari arah kanan. Yang kita ambil adalah X min 2. X min 2 per X min 2 nilainya adalah 1. Yang kirinya min 1, yang kanannya 1, yang C-nya berarti limit X mendekati 2 Fx tidak ada. Kan? Ya mesti langsung guys untuk ujian waktu yang dari teman-teman dari sini sampai ini bertolak aja dari sini langsung dari nomor ya kira-kira presentasi paling banyak gimana ya Pak? Ya, pasti seimbang lah. Seimbang. Iya, cuma 10 soal. Per minggu 2. Ya, sudah. Ya.
Berangkat 10. Itu kan ada dua. Tadi yang mutlak yang ini Kalau ini untuk ujian nanti harus menggunakan laptop ya, laptop atau HP, kita pakai HP. Kemudian dia nggak boleh menggunakan catatan atau buku. Ini ya, Boleh bawa aja tuh. Buka nggak boleh, nggak boleh. Kalau kamu juga ya, juga dari kiri beda karena kau sendiri hitung ya. jadi secara sesuai begitu sih. Oh, pakai ini kurangnya dari Gimana, ada pertanyaan?